Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan selamat datang kembali di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 40, di mana ceritanya ini makin menarik untuk kita simak. Sebelum kepada pembahasan, yuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 40 dibuka dengan sebuah penjelasan mengenai apa itu Visioner Agung. Jadi dikatakan, Visioner Agung adalah penyihir paling tinggi di dunia dan kekuatan yang tetap membuatnya berputar. Mereka mengatasi sebagian besar tugas yang berhubungan dengan sihir. Tapi mereka punya peran lain, yaitu bekerja sebagai kekuatan negara yang melindungi masyarakat dari ancaman. Sebagai simbol peran mereka pada Sang Agung, mereka pun diberikan gelar yang membuat mereka disebut sebagai tongkat sihir Tuhan. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan di Akademi Sihir Esten, tepatnya di dalam ruang pengadilan, nampak Mas sedang menjalani sidang darurat terkait kasusnya untuk menyembunyikan ketidakmampuannya memakai sihir. Alasan Mas sendiri mau menghadiri tempat tersebut dikarenakan tepat di hari sebelumnya dia mendapat surat pemanggilan yang dikirim dari pengadilan melalui perantara seekor burung. Lanjut ke panel berikutnya, di mana kali ini diperlihatkan sang hakim pengadilan berkepala pelontos bernama Blaze Minister yang juga menjabat sebagai wakil direktur Biro Sihir berkata kepada Mas bahwa menyembunyikan ketidakmampuannya memakai sihir adalah kejahatan serius. Lebih parahnya lagi, Mas tak ketahuan sampai berhasil diterima, dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, sang hakim pun sejenak bertanya kepada Mas, "Anak muda, apa kau tahu siapa yang menciptakan dunia ini?" Dengan polosnya, Mas pun menjawab, "Orang yang kuat." Mendengar hal tersebut, sang wakil direktur Biro Sihir pun menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini bagi kita. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dunia ini adalah anugerah, sedangkan sihir adalah mukjizat yang diberikan Tuhan pada kita manusia. Akan tetapi, sesuatu mengancam mukjizat yang indah ini, dan menurut hakim tersebut Mas adalah kesalahan dalam sistem, dan Mas harus dibereskan dengan segera sebelum mengganggu aturan lain lebih jauh lagi. Tak terima dengan hal itu, Mas pun balik bertanya, "Oke, tapi bagaimana kalau keadaan tidak harus selalu sempurna setiap waktu?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang hakim pun agak sedikit naik pitam. Lalu ketika ia mencoba menceramahi Mas, tiba-tiba tepat di samping kanannya muncullah salah satu anggota dari Visioner Agung bernama Ryoh Grants yang juga menjabat sebagai kapten pasukan keamanan sihir dengan panggilan The Light Ken atau Sang Tongkat Cahaya. Nah, kedatangan tiba-tiba sang visioner ke dalam ruangan tersebut adalah untuk memberitahukan Mas yang pada intinya semua hidup dengan aturan yang telah disetujui oleh mayoritas, atau yang dimaksudnya di sini adalah orang-orang yang bisa memakai sihir. Dan jika kita atau yang dimaksudnya ini adalah para petinggi sihir mencoba memenuhi semua orang, maka katanya kita tak akan pernah mencapai kestabilan. Singkat cerita, diperlihatkan sang Visioner Agung tersebut melempar sebuah lilin tepat di dekat Mas berdiri. Kemudian dia pun meminta Mas supaya menyalakan lilin tersebut tanpa menyentuhnya. Jadi, ia ingin Mas menunjukkan padanya mukjizat yang lebih kuat dari sihir yang merupakan segalanya di dunia ini. Mendengar hal mustahil yang dipinta oleh sang Visioner Agung tersebut kepada Mas, membuat sang wakil kepala Biro Sihir pun berpikir kalau ini sangat absurd. Akan tetapi, ketika Mas terlihat maju dan memegang sebuah tongkat sihir, isi kepala si botak pun langsung bertanya-tanya, mau apa bocah tanpa sihir itu dengan tongkat sihir? Lalu, Mas pun terlihat jongkok di dekat lilin yang tadi dilempar oleh Ryoh. Kemudian, dia menggosok-gosok tongkat sihir yang ada di tangannya ke lantai dengan sangat cepat. Nah, tongkat yang digosok-gosok itu tiba-tiba menciptakan badai api mini efek dari gesekan-gesekan tersebut. Dan akhirnya dengan cara tersebutlah Mas pun dapat menyalakan lilin tersebut tanpa harus menyentuhnya. Sembari mengepalkan satu lengannya, Mas pun berkata, "Aku paham, aku akan ubah pandangan ini dengan tinjuku." Melihat hal luar biasa yang dilakukan oleh Mas,
Ryo pun mengapresiasi dan memuji Mash dengan berkata kalau Mash itu keren. Lalu di panel akhir, diperlihatkan para visioner agung yang lain berbondong-bondong mendatangi ruang sidang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menyingkirkan siswa tanpa sihir yang tiada lain adalah Mash. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 40. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.